Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel kami. Nah, pada video kali ini kita bakal ngobrolin tentang sesuatu yang mungkin lagi kalian alami juga, yaitu mengenai quarter life crisis. Nah, selain saya, ada juga teman-teman saya yang nantinya masing-masing akan membahas sisi menarik dari isu ini. Yuk disimak sampai akhir, siapa tahu kamu juga merasakan isu yang sama dan bakal menemukan jawabannya di sini. Oke, sebelum kita membahas lebih mendalam mengenai quarter life crisis, ada sebuah pertanyaan nih. Pernah nggak sih teman-teman semua ngerasa kalau orang-orang tuh kelihatan udah punya tujuan hidupnya masing-masing atau jalan hidupnya masing-masing? Nah, menurut survei dari Link tahun 2021, sekitar 75% anak muda usia 25 hingga 33 tahun pernah mengalami tekanan emosional dan kebingungan arah hidup. Mereka merasa terjebak, gagal, atau tertinggal dibanding teman sebayanya. Nah, jadi teman-teman tuh nggak sendiri ya. Nah, fenomena ini juga sangat nyata di sekitar kita. Banyak teman sebaya kita curhat di media sosial tentang burnout, overthinking, insecure, atau merasa hampa walau sudah mencapai banyak hal. Nah, istilah-istilah seperti lost, stuck, atau nggak tahu mau kemana itu sering muncul. Nah, kenapa ini penting untuk dibahas? Karena kita semua sedang berada di fase awal dewasa, yaitu antara usia 20 sampai 30 tahun. Nah, di fase ini, kita mulai dituntut untuk membentuk identitas diri, hidup mandiri, dan mengambil keputusan besar untuk memikirkan masa depan. Tapi seringkali proses ini penuh tekanan dan ketidakpastian. Nah, faktor pemicunya pun banyak. Dari ekspektasi sosial, tekanan media sosial, budaya, sampai beban untuk sukses cepat di usia muda. Semua itu bisa memicu rasa gagal dan tidak berdaya, walau sebenarnya kita sedang dalam proses tumbuh. Namun Islam memandang fase ini dengan cara yang lebih menenangkan. Dalam pandangan Islam, hidup adalah amanah dan ujian. Masa muda adalah masa penuh tanggung jawab. Dan krisis bukanlah kegagalan, tapi bagian dari ujian, keimanan, dan pencarian makna hidup. Nah, disinilah peran spiritualitas menjadi sangat penting. Nilai-nilai seperti muraqabah atau kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi, kemudian tawakal dan juga husnuzon bisa menjadi kekuatan batin yang membantu kita menentukan arah dan bangkit dari krisis. Jadi quarter life crisis bukan sekedar fenomena psikologis, tapi persoalan yang menyentuh aspek spiritual, sosial, dan esensial. Itulah sebabnya tema ini sangat penting untuk dibahas, terutama bagi kita sebagai mahasiswa dan generasi muda muslim. Nah, maka dari itu, memahami quarter life crisis bukan hanya penting, tapi juga mendesak agar kita tidak terjebak di dalamnya tanpa arah, tapi justru mampu menjadikannya titik balik untuk tumbuh dan lebih dewasa secara mental maupun spiritual. Untuk itu, pembahasan selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut tentang quarter life crisis yang akan disampaikan oleh teman-teman saya. Baik, pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai ciri-ciri dan juga gejala umum dari quarter life crisis, khususnya pada mahasiswa. Yang pertama, banyak dari kita mengalami kebingungan dalam mengambil keputusan. Misalnya, bingung memilih antara melanjutkan studi, mencari kerja, menikah, atau hal-hal besar lainnya. Nah, ketika semua pilihan terasa penting dan mendesak, kita jadi takut nih untuk salah langkah. Nah, yang kedua, muncul kekhawatiran tentang relasi sosial dan juga romantis. Di usia 20 tahunan ke atas, kita mulai mempertanyakan, kenapa sih aku belum punya pasangan, atau apakah aku sedang di lingkungan yang tepat. Ini diperparah dengan tekanan sosial seperti target menikah sebelum usia 30. Lalu ada juga kecemasan berlebihan yang muncul karena kita seringkali menetapkan standar yang sangat tinggi untuk diri sendiri. Kita ingin cepat sukses, takut gagal, dan merasa tertinggal jika belum mencapai sesuatu. Nah, akibatnya muncullah tekanan mental dan emosional. Aktivitas sehari-hari terasa berat, dan beban hidup seolah tak ada habisnya. Nah, banyak dari kita juga mengalami persepsi negatif terhadap diri sendiri, seperti merasa tidak cukup baik atau tidak seberhasil teman-teman lainnya. Kemudian kita mulai merasa terjebak dalam situasi hidup yang stagnan, seperti stuck dan nggak tahu harus mulai dari mana. Dan puncaknya bagi sebagian orang bisa sampai mengalami rasa putus asa seakan semua usaha sia-sia dan hidup tidak sesuai harapan. Nah, semua gejala ini bukan hanya
bukan hanya keluhan biasa, tapi bisa menjadi tanda bahwa seseorang sedang berada dalam fase quarter life crisis dan membutuhkan penanganan atau setidaknya ruang refleksi yang sehat. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab-penyebab terjadinya quarter life crisis. Oke, jadi di sini ada beberapa penyebab utama yang memicu terjadinya quarter life crisis. Salah satunya adalah pengalaman pertama kali menjalani hidup secara mandiri. Bagi banyak orang yang berusia sekitar 25 sampai 30 tahun adalah masa transisi besar, seperti pindah rumah dari rumah orang tuanya, mencari tempat tinggal sendiri, atau mulai mengatur keuangan pribadi. Semua itu bisa menimbulkan tekanan karena mereka harus bertanggung jawab sepenuhnya terhadap hidup mereka tanpa ada dukungan langsung seperti saat masih remaja. Oke, jadi lalu penyebab lainnya juga adalah perasaan yang terjebak dalam perbandingan dan kesuksesan orang lain. Di era media sosial saat ini sangat banyak anak muda yang seringkali melihat pencapaian teman-temannya. Mereka yang tampak sudah sukses lebih dahulu daripada mereka sendiri. Hal ini seringkali memunculkan perasaan tidak cukup baik atau terlambat, meskipun setiap individu memiliki jalannya masing-masing. Dilema antara pencapaian dan tujuan hidup juga menjadi penyebab utama quarter life crisis ini. Di usia ini, banyak orang yang mulai bertanya-tanya, apakah mereka telah memilih jalur yang tepat untuk hidup dan dalam pekerjaan mereka. Jadi tak kalah penting, ketakutan akan perubahan besar dalam hidup seperti pernikahan, memiliki anak, atau perubahan karir juga sangat sering menjadi faktor penyebab quarter life crisis. Misalnya seseorang yang sedang berada di ambang pernikahan mungkin merasa cemas dengan tanggung jawab yang baru yang akan datang dan merasa belum siap saja gitu, belum siap untuk menghadapi fase hidup tersebut. Oke, bismillah, untuk pembahasan selanjutnya mengenai pandangan psikologi Islam dalam quarter life crisis. Pada psikologi Islam memandang bahwa krisis seperempat abad ini dimaknai sebagai krisis batin atau krisis emosional karena mencakup kepada emosional dan psikologis individu. Dan hal ini merupakan bentuk ujian terhadap kesabaran dan kedewasaan iman seseorang. Dalam perspektif psikologi Islam pula, kondisi ini tidak hanya dipahami sebagai krisis emosional semata, melainkan juga sebagai ujian keimanan yang telah disesuaikan dengan kemampuan individu, sebagaimana yang telah Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 286 dengan arti yang berbunyi, Allah tidak membebani seseorang hambanya, melainkan sesuai dengan kemampuannya. Dalam Islam mengkonsepkan quarter life crisis ini dengan istilah zon atau prasangka. Dalam psikologi sosial, ini merupakan perspektif ekspektasi atau keyakinan. Zon atau prasangka ini dalam Islam terbagi menjadi dua bentuk, yaitu ada husnuzon, prasangka baik, dan suuzon, yaitu prasangka yang buruk. Terkait pembahasan selanjutnya, yaitu dalil mengenai quarter life crisis. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, di mana Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah berfirman, aku berdasarkan prasangka hambaku. Jika ia berprasangka baik kepadaku, maka kebaikan itu adalah baginya. Jika ia berprasangka buruk padaku, maka keburukan itu adalah baginya. Rawahu Ibnu Hibban. Islam mengajarkan untuk memiliki husnuzon atau prasangka baik pada setiap keadaan, bahkan saat dalam keadaan masa krisis. Selanjutnya mengenai pandangan para ulama tentang quarter life crisis. Di sini kami mengutip dua imam, yaitu Imam Al-Ghazali dan Ibnu Miskawayh. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa krisis batin sebagai bagian dari proses tazkiyatun nafas atau pencucian jiwa. Ia mendorong muhasabah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai solusi ketenangan hati. Quarter life crisis atau krisis batin ini menjadi momentum menuju kedewasaan untuk ruhiyah. Dan pada pandangan Ibnu Miskawayh mengajarkan bahwa jiwa dapat berkembang melalui latihan akhlak, mengendalikan hawa nafsu, dan memperkuat akal. Krisis batin menjadi sarana dalam peningkatan moral dan pembentukan karakter yang baik. Perasaan ketidakmampuan dalam mencapai tujuan, harapan sosial,
dan berbagai tekanan lainnya seringkali menghantui pikiran kita. Hal ini sudah menjadi sesuatu yang normal dalam fase quarter life crisis. Namun bukan berarti kendala ini menjadi hambatan dalam menjalani kehidupan kita, melainkan bisa dimanfaatkan sebagai bahan eksplorasi diri secara mendalam. Berikut beberapa solusi preventif dan kuratif dalam menghadapi quarter life crisis. Yang pertama, yakni fokus pada pengembangan diri. Baik secara emosional, intelektual, maupun spiritual, dapat membantu individu untuk mengembangkan rasa percaya diri dan mencari makna hidup. Yang kedua, berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain, karena setiap individu memiliki jalur kehidupan dan pertumbuhannya masing-masing. Karena itu juga perlunya kita mengubah pola pikir dan cara pandang agar bisa membangun rasa penerimaan diri yang lebih kuat dan mengurangi rasa kecemasan secara eksternal. Ketiga, menentukan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Karena perencanaan realistis dan tersusun memberikan arah yang jelas dan mengurangi ketidakpastian. Keempat, membangun lingkungan yang mendukung, seperti dukungan dari orang tua, keluarga, ataupun komunitas, dapat menjadi penyangga psikologis yang signifikan. Selanjutnya, untuk solusi kuratif atau penyembuhan, kita bisa melakukan beberapa cara. Yang pertama ini, melakukan refleksi diri. Beberapa contoh atau kegiatan yang dapat dijadikan sebagai refleksi diri, yakni membuat journaling, meluangkan waktu untuk diri sendiri, seperti menarik diri dari keramaian untuk sejenak, melakukan evaluasi diri, dan melakukan hal-hal yang diinginkan. Yang kedua, melakukan perawatan secara mental dan spiritual, seperti menjaga keseimbangan antara fisik, istirahat, dan kegiatan spiritual, dapat menunjang ketenangan batin dan juga pikiran. Dan yang ketiga, mencari bantuan secara profesional. Dengan bantuan dari ahli mengatasi quarter life crisis, membantu keluar dari gangguan kecemasan, burnout, dan depresi dengan langkah-langkah yang tepat. Dengan mencari bantuan bukanlah berarti kita lemah, melainkan bentuk cinta kepada diri sendiri yang paling dalam. Teman-teman, dari pembahasan mengenai quarter life crisis yang sudah kami bawakan tadi, dapat disimpulkan bahwa quarter life crisis merupakan fase transisi penting dalam kehidupan anak muda yang penuh tantangan psikologis dan juga spiritual. Nah, ketika tekanan hidup, tuntunan sosial, dan pencarian makna hidup bertemu, muncullah keraguan terhadap jati diri dan arah hidup. Dalam pandangan psikologi, ini adalah krisis identitas. Namun dalam Islam, ini adalah ujian keimanan. Dengan pendekatan yang tepat, krisis ini bisa menjadi titik balik menuju kedewasaan yang kuat, utuh, dan juga bermakna. Nah, dari penjelasan tadi, marilah kita renungkan, apakah kita sedang menjalani hidup berdasarkan tekanan lingkungan atau atas dasar tujuan yang kita yakini sendiri. Nah, saat ini kita lebih sering membandingkan diri dengan orang lain, ataukah kita fokus memperbaiki diri sendiri? Di tengah krisis yang sedang kita alami, sudahkah kita mendekatkan diri kepada Allah dan mencari makna di baliknya? Quarter life crisis bukan akhir dari perjalanan, melainkan undangan untuk mengenal diri lebih dalam dan kembali mendekat kepada Sang Pencipta. Semoga materi ini bisa menjadi cermin bukan hanya untuk memahami krisis yang ada, tetapi juga untuk menemukan cahaya petunjuk di tengah gelapnya kebingungan. Dan marilah kita hadapi krisis ini bukan hanya dengan lari, tetapi dengan keberanian, teguhan, dan keimanan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.